Jadi setelah kalian kemarin sudah sampai identitas trigonometri ya, mulai dari pertama perbandingan segitiga sampai dengan identitas trigonometri. Hari ini Bu Ika akan teruskan, ada dua sebenarnya materi besar. Satu itu tentang aturan segitiga, ada aturan sinus, ada aturan kosinus, dan ada luas segitiga. Kemudian ada satu lagi yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Karena aslinya grafiknya itu pakai lingkaran satuan, tapi secara simpel aja kita pakai ngambil yang kedua ya. Jadi grafik fungsi trigonometri dengan cara mengekspansikan. Minta maaf tolong kalian pakai semua ya, soalnya ini biar suaranya jauh lebih jelas. Oke, sekarang kita mulai dulu dari grafik. Harusnya ya, ini kalau pakai lingkaran satuan kamu bisa buka kembali catatanmu ketika kamu belajar dengan gurumu di kelas 10. Ya, Bu Ika hanya ingin mengingatkan yang dengan ekspansi. Jadi grafik tapi dengan mengekspansikan grafik yang sudah ada. Pertama yang harus kamu tahu grafik dasar dulu, baik sin, kosinus maupun tangen. Periode grafik fungsi sinus berapa ya? Periodenya satu paket, satu periode grafik fungsi sinus berapa derajat? 360. Jadi sin dan cos itu periodenya 360. Sedangkan tangen periodenya berapa? 180. Oke. Maksimalnya, puncaknya, kalau sinus maksimalnya berapa? 1 ya. Sedangkan minimalnya negatif 1. Oke. Ini saya gambar seperti ini. Ya. Kamu dengarkan aja nanti gampang. Yang penting kamu ngerti aja dulu. Ini kan ibarat kamu mengingat kembali ya, nostalgia. Begini, ini 90 derajat, ini 180, ini 270, dan ini 360. Kamu lihat, ini kuadran 1, ini kuadran 2, nilainya positif. Kenapa nilainya positif? Karena dia di atas sumbu X. Berarti kan Y-nya positif. Kalau 3 dan 4, sinus negatif. Ini grafik fungsi sinus. Y sama dengan sin X. Kenapa begini ingetin lagi? Karena nanti semua grafik dari grafik dasar ini. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah grafik kosinus. Ini Bu Ike sengaja ngasih apa namanya? Nih. Sudutnya bukan pakai 90 derajat, tapi pakai radian. 90 derajat berapa radian? Pi per 2. Oke. Terus ini pi per pi saja ya. Ini 3 pi per 2 dan ini 2 pi. Oke. Puncaknya adalah 1 sama. Jadi kalau ditanya berapa nilai maksimum, nilai maksimumnya adalah 1. Minimumnya adalah negatif 1. Begini. Sehingga kalau kita gambar itu seperti ini. Gambarnya jangan kayak gini ya. Kalau gambarnya seperti itu berarti kan logikanya kalau diterusin bablas ke atas. Enggak, dia puncak, berarti nanti dia harus turun, berarti seperti ini. Nah, artinya kalau diterusin itu sudah lagi mau turun lagi gitu loh. Jadi grafiknya kayak gini. Set, ini udah berada di puncak. Turun. Ini bawah, puncak lagi. Tarik ke atas gini. Nah, ini juga sama, sudah lagi mau turun berarti ke sini. Nah. Kamu lihat ini kuadran 1. Ini 2, 3, ini 4. Kosinus itu positif di kuadran 1 dan 4. Jadi ini grafiknya. Ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Dan yang ketiga adalah tangen. Istimewanya tangen, mudah-mudahan lurus ya ini. Soalnya Bu Ike rada silinder matanya. Tangen itu periodenya berbeda dengan sin dan cos. Periode tangen itu 180. Jadi satu putaran itu 180. Dan dia itu punya asimtot. Asimtot itu sumbu yang didekati oleh grafik sedekat-dekatnya tapi tidak pernah menyentuh. Nek dia pacar mungkin alangkah baiknya begitu. Silahkan pendekatan sedekat-dekatnya tapi jangan nyentuh. Karena dia akan bertemu di titik yang tak terhingga jauhnya. Jadi ibarat kalau lagu dangdut ya indah pada waktunya gitu.
Oke, lanjut ya. Ini lihat. Nah, gini kan? Yang diingat-ingat adalah tangan berapa? 45. Tangan 45 berapa? 1. Maka kamu cukup buat seperti ini. Nah, ini. Ini 1, ini 0, ini negatif 1, ini sumbu Y. Perhatikan, grafiknya itu gini. Nih, nah dia nanti ke sini. Nah, mendekat, tapi jangan nyentuh, karena emang nggak nyentuh. Tapi juga jangan balik ke sini lagi. Kalau balik ke sini kan kalau terusin ke sini, enggak, dia deketi terus. Kalau dari bawah pun begitu nanti di sini. Nah, ini seperti ini. Ini juga sama, ini ulangannya saja ini periodenya. Nah, ini dari bawah. Maka sekarang kamu lihat tangan positif di kuadran 1 sama kuadran 3. Ini 3 kan? Nah, positifnya di kuadran 1 sama 3. Begitu? Nah, sekarang ekspansinya. Karena nanti kalau ada soal grafik kamu kudu ngerti fungsinya apa sih gitu aslinya. Maka ada tipenya nanti begini. Bunyi KD-nya itu bentuknya gini. A sinus B kurung buka X plus minus alfa plus minus P. Berarti dia ini paling lengkap. Dia mengalami 4 tipe. 1 ditambahi angka di depannya, 1 ditambahi angka di depan X-nya. Ini berlaku untuk yang lain ya. Ini berlaku juga cos, berlaku juga tangan. Cuma ini kita ngasih contohnya 1 aja, sin misalnya. Terus ini ada plus minus alfa, berarti proses pergeseran sudut. Ini ada plus minus P, itu berarti proses pergeseran grafik terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya itu tadi. Gitu. Ya emang begini. Lah, kelas 10 seperti itu, Mbok? Enggak. Ya. Kadang-kadang gini. Kadang-kadang kalau males ya wis tek lewati ya gitu. Tapi aslinya ini, nanti kalau sing arep sekolah matematik berguna banget. Tipe 1. Y sama dengan ini dulu. Sin BX. Ini lihat. Jadi di depan X itu ada bilangan B. Dia itu mempengaruhi periode. Jadi nanti caranya kenapa Bu Ika ajari untuk lihat. Misalnya di situ ada 2X, oh berarti kok periodenya harus berubah gitu toh. Kan kita nanti nggak perlu membuat yang sampai detail gitu, tapi kita cukup bisa memahami ekspresi dari yang ada di situ. Ini lihat ini. Ini berarti mempengaruhi periode. Mempengaruhi periode. Periodenya berapa sih? Kalau sin atau cos itu jadinya nanti 360 dibagi P. Sedangkan tangen itu 180 dibagi P. Contoh misalnya Y sama dengan sinus 2X. Berarti periodenya berapa? Ya beda. 180. Berarti nanti kalau misalnya soalnya gini. 0 sampai 360. Berarti kan kamu harus gambar yang asli dulu 0 sampai 360. Seperti ini, kayak tadi. Maka sebaiknya grafik aslinya itu digambar. Sinus. Sinus mulai dari berapa ya? Gini kan ya? Ini aslinya matematika wajib ini. Kalau matematika minat kan Bu Ika nggak ngulang malah. Gini ya. Set, turun ke bawah. Nah, seperti ini. Betul nggak? Ini berapa? 90. Nah,
Tapi ini tadi yang baru itu periodenya cuman 180. Ini karena ada 2 X sih. Kan periodenya 360 bagi 2, jadi hanya 100. Berarti kalau 360 itu jadinya 2 grafik. 2 putaran gitu. Maka gambarnya menjadi seperti ini, tinggal dibuat aja 2 di sini. Nih. Ya, selesai nih gambar ini. Satu. Nah, kan ini udah 1 periode rampung. Berhubung mintanya sampai 360, ya diterusin 1 lagi. Seperti ini. Jadi yang biru sin X, yang merah sin 2X. Mau denger gak? Ini Y sama dengan sin 2X. Sementara tadi yang biru seperti itu. Terekam apa enggak? Oke. Sampai sini, mudeng enggak? Lah angger cos setengah X beriwe. Misal, Y sama dengan cos setengah X, berarti periodenya pira? Coba. Nih. Ayo konsentrasi, jangan terlalu rame. Cos setengah X. Ini soalnya mintanya gini. Berarti dia tidak minta satuan derajat, tapi satuannya radian. P itu radian. Oke, periodenya berapa? Periodenya berarti 360 dibagi berapa? 720. Berarti yang digambar pertama adalah apa? Cos kan? Ya. Ini periodenya lebih besar apa lebih kecil? Karena lebih besar, bikin gambarnya kecil. Karena tadi mau lebih kecil, saya gambar besar. Soalnya kalau gambarnya udah terlalu kecil, tambah nggak kelihatan. Kalau ini saya gambarnya kecil, wong nanti mau jadi lebih besar. Gitu. Ya, itulah pentingnya orang belajar matematik. Supaya ketika melakukan sesuatu tuh visioner, jauh ke depan. Oh ya, aku wis mikir kok jawabanku itu mau membuat menjadi lebih besar. Ya jangan buat yang kegedean, nanti tambah nggak karu-karuan gitu. Sebenarnya efek dari orang belajar matematik itu adalah membentuk pola pikir. Gitu. Begitu ya? Oke. Terus ya. Ini ketone Beke nggawein asal-asalan tapi Beke pakai skala loh nih. Cus, bro. Ya minimal kan yang penting sama. Terus ya, lanjut. Nah, sekarang kalau supaya jadi kan nanti periodenya 720. Berarti kalau 360 itu seberapanya? Setengahnya. Maka gambarnya gimana? Cuma sampai segini doang. Nah, separuh kan dari sini sampai sini. Tengahnya ini. Jadi gambar saya itu nanti begini dong. Wis, separuh. Tadi kan separuhnya nih, dari sini ke sini toh kan? Ya sudah, ini selesai. Maka grafik yang merah itu adalah grafik Y sama dengan cos setengah. Sedangkan yang biru ini tadi yang cos. Kan saya pakainya soalnya cos. Mudeng? Ini tipe 1. Tipe 2 sekarang.